Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, di dalam kanal YouTube ini. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan berbagai macam update latihan soal pretest PPG tahun 2022. Nah, di dalam video ini saya akan membahas 30 latihan soal pretest PPG tahun 2022 untuk guru seni, tentunya beserta dengan kunci jawabannya. Nah, jika nanti kunci jawaban yang saya berikan di dalam video ini menurut Bapak Ibu tidak sesuai atau Bapak Ibu memiliki pendapat yang lain, silakan Bapak Ibu menyampaikan pendapat itu di dalam kolom komentar untuk kita bahas lebih lanjut selanjutnya gitu ya. Kemudian tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu, mari langsung kita menuju soal yang pertama. Garis tipis yang melengkung dapat memberikan kesan A. Lemah dan ringkih, B. Lemah dan sabar, C. Kuat dan tegas, D. Tenang dan bijaksana, atau E. Tegas dan bijaksana. Untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni kesan lemah dan ringkih. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Teknik seni rupa menggunakan cat air dengan sapuan yang tipis yang menghasilkan karya yang transparan dan tembus pandang disebut teknik A. Transparan, B. Akuarel, C. Plakat, D. Al secco, atau E. Al fresco. Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni teknik akuarel. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Teknik penggunaan warna ketika melukis dengan hanya menggunakan satu jenis warna merupakan teknik A. Harmonis, B. Heraldis, C. Murni, D. Monokromatik, atau E. Polikromatik. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni teknik monokromatik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Aliran seni lukis yang dalam setiap gambarnya tidak menyamai bentuk dari alam, melainkan imajinasi dari sang seniman sendiri merupakan aliran A. Abstraksionisme, B. Ekspresionisme, C. Impresionisme, D. Realisme, atau E. Futurisme. Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni aliran abstraksionisme. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Seni yang ada sejak pecahnya revolusi Prancis bersifat rasional, objektif, dan klasik, serta digunakan untuk mendidik merupakan karya seni yang beraliran A. Neoklasik, B. Romantisme, C. Realisme, D. Naturalisme, atau E. Dadaisme. Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni beraliran neoklasik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Teknik dengan menorehkan pensil, spidol, tinta, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang gradasi merupakan teknik A. Linier, B. Pointillis, C. Dussel, D. Arsir, atau E. Tempera. Untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni teknik arsir. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Teknik melukis yang dilakukan khusus pada dinding yang masih basah sehingga hasilnya akan menyatu dengan desain arsiteknya merupakan teknik A. Linier, B. Dussel, C. Tempera, D. Arsir, atau E. Akuarel. Untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni teknik tempera. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Fungsi gelap terang atau value pada karya seni rupa menampilkan kesan dramatis pada lukisan seperti pada tema peperangan dengan ungkapan gelap terang. Dalam hal ini, gelap terang pada karya seni berfungsi untuk menampilkan A. Nilai emosi, B. Nilai ekspresi,
C. Kesan dwimatra, D. Kesan trimatra, atau E. Kesan plastis. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni untuk menampilkan nilai emosi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Berikut merupakan media yang digunakan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi kecuali A. Kertas, B. Kanvas, C. Kaca, D. Kain, atau E. Cat minyak. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E, yakni cat minyak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Aliran yang cenderung melakukan usaha abstraksi terhadap objek ke dalam bentuk-bentuk geometri untuk mendapatkan sensasi tertentu merupakan A. Aliran abstraksionisme, B. Aliran naturalisme, C. Aliran romantisme, D. Aliran impresionisme, atau E. Aliran kubisme. Untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E, yakni aliran kubisme. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Teknik dalam membuat sebuah karya dengan cara menyambung beberapa potongan bahan merupakan A. Teknik merakit, B. Teknik las, C. Teknik kolase, D. Teknik cor, atau E. Teknik cetak. Untuk soal nomor 11, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni teknik kolase. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Patung dan relief merupakan karya seni 3 dimensi yang dibuat dari bahan dasar kayu dan batu dengan teknik A. Pahat, B. Butsir, C. Cor, D. Las, atau E. Cetak. Untuk soal nomor 12, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni menggunakan teknik pahat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Yang termasuk karya seni rupa murni adalah A. Cangkir, B. Rumah, C. Kursi, D. Baju, atau E. Patung. Untuk soal nomor 13, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E, yakni karya seni rupa murni yaitu patung. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Teknik ini digunakan untuk memanipulasi sebuah lembaran kertas sehingga membentuk sebuah lukisan 3 dimensi, yaitu teknik A. Teknik 3M, B. Teknik kolase, C. Teknik mozaik, D. Teknik merakit, atau E. Teknik cetak. Untuk soal nomor 14, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni teknik 3M. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Teknik membentuk objek karya seni dengan mengurangi dan menambah bahan merupakan teknik A. Butsir, B. Pahat, C. Cor, D. Las, atau E. Cetak. Untuk soal nomor 15, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni teknik butsir. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Suatu karya seni yang dibuat dengan merancang dan membangun suatu bentuk bangunan merupakan A. Seni arsitektur, B. Seni keramik, C. Seni patung, D. Seni kriya, atau E. Seni grafis. Untuk soal nomor 16, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni seni arsitektur. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Sebuah seni yang proses pembuatan karyanya menitik beratkan pada keterampilan tangan untuk mengolah bahan baku menjadi bahan yang memiliki fungsi praktis dan bernilai estetis adalah A. Seni karya, B. Patung, C. Keramik, D. Anyaman, atau E. Tenunan. Untuk soal nomor 17, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni seni kriya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Karya seni yang dihasilkan dengan cara menuang bahan cair pada sebuah alat cetakan merupakan teknik berkarya seni rupa 3 dimensi, yaitu
A. Teknik las, B. Teknik cor, C. Teknik cetak, D. Teknik plakat, atau E. Teknik tempera. Untuk soal nomor 18, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni teknik cor. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Seni kerajinan yang dikerjakan dengan cara mengangkat dan menumpang tindihkan atau menyilang-nyilangkan bahan merupakan A. Tenunan, B. Rajutan, C. Anyaman, D. Seni kriya, atau E. Kerajinan tangan. Untuk soal nomor 19, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni rajutan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Teknik membentuk seni kerajinan dengan menggarap rantaian benang awal dan akhir suatu hasil tenunan dengan membuat berbagai simpul pada rantai benang tersebut sehingga membentuk aneka rumbai dan jumbai merupakan teknik A. Menganyam, B. Menjahit, C. Kolase, D. Makrame, atau E. Tempera. Untuk soal nomor 20, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni teknik makrame. Oke, kita lanjut ke soal nomor 21. Teknik dalam membuat sebuah karya dengan cara menyambung beberapa potongan bahan merupakan teknik A. Teknik cor, B. Teknik cetak, C. Teknik merakit, D. Teknik las, atau E. Teknik kolase. Untuk soal nomor 21, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni teknik las. Oke, kita lanjut ke soal nomor 22. Karya seni rupa 3 dimensi merupakan pengertian sebagai karya seni dengan karakteristik sebagai berikut. A. Berbentuk tipis dengan bahan yang kaku, B. Berbentuk bulat dengan bahan yang lentur, C. Bisa dinikmati dari berbagai arah, D. Bisa dinikmati dari satu arah, atau E. Bersifat elastis dan mudah diubah. Untuk soal nomor 22, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni bisa dinikmati dari berbagai arah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Teknik pembuatan karya seni rupa dengan menambah dan mengurangi bahan yang ada adalah teknik A. Ukir, B. Mozaik, C. Pahat, D. Butsir, atau E. Anyam. Untuk soal nomor 23, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni teknik butsir. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24. Unsur rupa yang menunjukkan kualitas taktis dari suatu permukaan benda merupakan unsur A. Ruang, B. Tekstur, C. Garis, D. Bidang, atau E. Bentuk. Untuk soal nomor 24, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, tekstur. Oke, kita lanjut ke soal nomor 25. Penyusunan unsur seni rupa yang tidak ditempatkan secara sama akan tetapi tetap memperlihatkan kesan keseimbangan, artinya A. Simetris, B. Keselarasan, C. Proporsi, D. Anatomi, atau E. Simetris. Untuk soal nomor 25, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni simetris. Oke, kita lanjut ke soal nomor 26. Perantara yang biasa dipakai untuk menyebut berbagai hal yang berhubungan dengan bahan yang dipakai dalam karya seni merupakan A. Teknik, B. Unsur, C. Medium, D. Alat, atau E. Bahan. Untuk soal nomor 26, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni medium. Oke, kita lanjut ke soal nomor 27. Teknik pembuatan karya seni rupa 3 dimensi yang merupakan teknik dengan tindih-menindih, silang-menyilang, lipat-melipat, bolak-balik, dan lungsen dengan pola yang sudah ditentukan adalah teknik A. Mozaik, B. Pahat, C. Ukir, D. Batik, atau E. Anyam.
Untuk soal nomor 27, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E, yakni teknik anyam. Oke, kita lanjut ke soal nomor 28. Karya seni rupa murni yaitu karya seni yang lebih mementingkan A. Keindahan dan fungsi pakainya seimbang, B. Teknik pembuatannya, C. Keindahan dibandingkan fungsi pakainya, D. Keindahan dibandingkan nilai komersilnya, atau E. Fungsi pakai dibandingkan keindahan. Untuk soal nomor 28, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni keindahan dibandingkan fungsi pakainya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 29. Media pembuatan karya seni rupa yang lazim digunakan untuk membuat karya seni rupa 3 dimensi adalah A. Kayu, B. Kertas, C. Kain, D. Lilin, atau E. Air. Untuk soal nomor 29, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni kayu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 30. Bentuk patung yang menempel pada dinding adalah A. Relief, B. Arca, C. Ukir, D. Wayang golek, atau E. Wayang kulit. Untuk soal nomor 30, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni relief. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini, teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.